Ini kita jangan berisik ya, saya bilang gitu. Kenapa dek? Ini lagi ada pertemuan, saya bilang gitu kan. Pertemuan apa? Gitu kan. Ini ada pertemuan, saya bilang, karena pertemuannya, dia bilang apa? Ada pertemuan leluhur, saya bilang. Karena ini sedang membincangkan terkait Nusantara. Saya gemeteran, kata saya, ini leluhur Nusantara sedang berdoa agar Nusantara tidak chaos. Dengan pakai kepala ada seperti itu, ada jubah seperti itu, dan yang di tengah-tengah di singgasana angka 1 kan ada Prabu Siliwangi. Pas saya di situ ada 2 macan. Harimau. Harimau sepasang lorengnya ya, putih dan coklat ya. Itu ya ngajak main saya seperti kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jelajah Malam bareng gue Arul. Dan sekarang Jelajah Malam lagi ada di rumah salah satu narasumber. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh, namanya siapa teh? Sama Nia. Nia. Iya. Oh. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Pakai masker bukan karena lagi sakit kan? Lagi flu. Oh, lagi flu. Oke, ini malam ini mau cerita apa, teh? Cerita tentang yang terjadi akhir-akhir ini. Oh, bencana kah? Ya, kurang lebih. Kayak gitu? Ya, bencana itu luas ya. Bisa bencana alam, bisa bencana dari manusianya. Oke. Nah, itu tadi spill sedikit dari Teh Nia. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Terkait akhir-akhir ini yang terjadi, ya yang kita lihat dari awal tahun sampai akhir tahun, itu memang sebelumnya saya sudah diinfokan terlebih dahulu oleh dengan tidak sengajaan saya sebagai manusia. Oh gitu? Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Teteh udah dikasih tahu gitu? Kurang lebihnya. Cuman saya manusia, saya orang biasa, gak punya kemampuan capability yang seperti orang-orang yang lainnya. Jadi ya saya bilang ini pengalaman spiritual saya atau pengalaman batin saya terkait bencana di tahun ini. Seperti itu. Ada saudara jauh saya yang mengontak saya di tahun 2021 kalau nggak salah, itu ngontak saya menanyakan kabar, ya kan, kabar dan lain-lain. Kemudian kita intens untuk bertukar pikiran, bercerita seperti itu. Jadi suatu saat pada saat saudara saya jauh ini yang kebetulan ada di kota yang di Jawa Tengah itu nelfon sama saya, yang kebetulan beliau ini sedang melintasi kawasan makam-makam raja, tepatnya mungkin makam Raja Imogiri. Mas ini bilang Imogiri, langsung terlintas gambaran tersebut dan saya bilang ini memakai mahkota dengan undakan 2, kalungnya semua terbuat dari emas kan. Kalau raja emas dia 2,
Kemudian kalau pangeran tuh ada satu, tapi beda ya, pangeran apa atau putri gitu kan. Tapi saya nggak bisa yang semudah orang yang punya kemampuan lebih. Tapi saya ibaratnya kalau saya bilang saya harus ada punya password dan username. Passwordnya itu adalah dari saudara saya ini. Misalnya kalau dia cerita tentang apapun di zaman apapun, itu kalau passwordnya klik gitu ya, itu saya akan ketarik ke masanya. Connect lagi itu adalah saya ingat di 2024 pada saat saudara saya ini ke Bogor, ke Bogor dan saya diajak makan sore di dekat sekitaran Kebun Raya Bogor. Nah disitulah tiba-tiba passwordnya mungkin error atau gimana atau username-nya aku nggak tahu, jadi terkonek kebuka lagi. Itu istilah saya aja ya saya aja, itu istilah saya aja. Nah saya lagi makan sore tiba-tiba di depan, kalau misalnya kan Kebun Raya kan ada istana ya, menghadap ke arah kemana ya, barat atau timur barat gitu ya. Nah tiba-tiba ada putri yang nyamperin saya. Ya jadi putri ya, dia kalau dari usia sih mungkin 20-an ya, karena dia masih nggak tua nggak muda gitu ya, mungkin 23-25, tapi dengan paras yang ayu di zamannya seperti itu. Dan saya bilang sama Kang Mas, saya bilang, Mas ini ada yang nyamperin saya gitu. Dia seorang putri, tapi putri ini mau cerita tapi ceritanya membawa duka, membawa kesedihan. Saya bilang. Itu putri itu datang dari mana? Dari arah Istana Bogor, ya Istana Bogor. Saat itu menangis, saya sambil makan gitu ya, saya sambil nangis. Tiba-tiba aja gitu? Tiba-tiba aja nangis, karena si putri ini punya kesedihan yang dalam. Saat itu saya nggak tahu nih kesedihannya apa, tapi putri tersebut punya kesedihan dalam. Jadi pada akhirnya saya bilang, Mas ayo kita pulang aja. Ya malu sih ya, di tempat makan saya nangis. Tiba-tiba nangis, dan bukan nangis biasa, nangis terseduh-seduh, kayak ya malu. Tapi ini nangis terseduh-seduh cuman, ayo Mas kita pulang aja gitu ya, seperti itu. Karena terus kita naik motor, jadi dari arah situ mau arah ke bawah, putri itu masih ikut ya. Kemudian turun ke bawah, mau arah ke lapangan itu kesannya semakin dalam itu kan, bahwa ternyata saya bilang, putri ini adalah salah satu putri dari raja yang merindukan sosok ayahnya. Jadi saya nggak tahu dia karena nggak cerita dia tuh kenapa bisa terpisah dari ayahnya, seorang raja ini gitu kan, entah kematian entah apa saya nggak tahu, tapi belum sempat cerita dia. Belum sempat cerita, cuman dia kesedihannya yang terlalu dalam mungkin ya. Dan tapi si putri ini dikejar-kejar oleh, bahkan mungkin kita yang di motor itu dikejar-kejar oleh pasukan di belakang. Saya bilang, Mas ayo cepetan, kita dikejar. Dan maaf ya, sakitnya si rindu ini tuh terlalu berat gitu ya. Sampai saya sakitnya tuh luar biasa, sampai menusuk ke saya tuh, sampai terseduh. Saya saja terseduh-seduh. Akhirnya saya bilang, Putri mau gimana gitu kan, seperti itu. Dia cuman bilang, dia terus nangis. Akhirnya setelah melewatin taman yang di daerah sekitaran jalan Kebun Raya itu,
dengan tiba-tiba rasa itu hilang seketika. Rasa sedih tadi itu. Rasa seketika itu hilang seketika, dan saya memasuki gerbang yang lain. Gitu. Jadi saya memasuki gerbang yang lain, itu kalau mungkin sekarang kalau lewat Punguntai terus ada McD, nah saya belok ke kanan, gerbang yang lain, dengan perasaan udah biasa aja, tapi ya alhamdulillah ya, saya bingung gitu. Saya bilang sama Kang Mas itu di depan lihat nggak ada gerbang, saya bilang gitu. Gerbangnya besar, terbuat dari emas. Nggak, ya kalau misalnya saya bayangkan saya kayak gimana, mungkin saya nggak bisa ngegambarin kayak gimana, tapi itu saya bilang aja takjub sebesar itu dan berkilauan emas ya, kilauan emas. Gue bilang, apa ini gerbang Pajajaran ya Mas ya, gitu kan ya. Kira aku hanya cuma bisa nebak gitu ya Mas ya. Jadi ya udah, dan itu tepatnya itu di mungkin di gerbang yang masuk gerbang 4 dari Kebun Raya, kan ada ya gerbang 4, gerbang 4, nah situ yang depannya itu rumah sakit, ini ke kanan, nah situ gerbangnya besar terbuat dari emas. Berapa meternya saya nggak mungkin ngira-ngira sekitar tingginya setinggi tubuh kujang. Tubuh kujang. Udah kita lewat situ, nggak ada terjadi apa-apa. Aku lewat gerbang itu, aku ditarik lagi ke zaman lain. Itu kan zamannya Pajajaran. Sekarang aku ke zaman lain, itu zamannya penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda, di sebelah kanan dulu mungkin nggak ada hotel-hotel, tapi ada rumah-rumah dinas kan ya. Nah di situ sedang ada party orang-orang Belanda, lengkap dengan pakaian khasnya di zaman itu, kayaknya sih yang 1800-an gitu ya, kayaknya ya. Iya. Karena khas banget, terus pakaian laki-laki juga khas, dan alhamdulillahnya saya nggak dilihatkan muka-muka mereka yang tidak baik ya. Tapi mereka muka-muka cantik, dan ada beberapa orang Belanda perempuan itu yang ngelihat saya kontak mata kan ya. Seperti biasa saya udah senyum, terus saya kasih doa mau Al-Fatihah mau apapun gitu kan. Sampai mungkin dari situ gerbang itu sampai ke Botani tuh. Botani itu nggak ada nggak ada. Belok, nah pas belokan nanti saya baru balik lagi ke zaman Pajajaran. Balik lagi, saya ditarik lagi ke situ. Dan mau diperlihatkan sistem perkotaan yang rapih, yang baik gitu. Di masa itu? Di masa itu. Jadi Pajajaran tuh memang kan kenapa tidak dijajah, atau tidak dijajah oleh kerajaan lain, dia kuat dan dia tertata. Sistemnya udah bagus. Sistemnya. Jadi mungkin kayak kalau di saat itu, jadi aku kayak membanding ke zamannya Babilonia ya, jadi udah terstruktur gitu. Ini untuk UMKM, jadi yang saya lihat pas kalau mungkin kalau sekarang itu jadi kalau misalnya gambarannya yang sekarang dealer Honda, itu tuh sebetulnya dulu adalah bengkelnya pembuatan kayak pedang, kayak kereta kencana. Penempaan di situ. Ya, karena saya lihat lagi karena saya bilang sama Mas, ini adalah tempat penempaan, lagi bikin kereta kencana dan bisa kereta kencananya. Lalu kemudian terus yang hotel di situ nanti ada pembuatan kayak garmen gitu, pertanian belok kesini. Jadi mereka tuh tertata. Nah kan, terus Kang Mas ini mau nanya mau lurus lewat Empang atau belok. Nah, saya bilang ya udah lurus aja. Tapi pada saat saya lurus dari kejauhan ya, itu saya lihat ditarik lagi. Saya nggak tahu ya Istana Batu Tulis kapan dibangunnya. Tapi dari jauh saya udah ngelihat. Padahal harusnya dari
kita lulus itu ke Istana Batu Tulis itu jauh, Jauh. tapi itu terasa dekat. Dan Istana Batu Tulis itu saya nggak tahu sejarahnya seperti apa, tapi itu berdarah-darah, berapi-api, jadi kayak istana merah semerah, dan itu penuh angkara kemarkahan seorang manusia di situ. Dan saya bilang saya nggak, belok aja, jangan lewatin Batu Tulis. Jadi sampai sekarang saya kalau lewat Istana Batu Tulis saya nggak mau lihat. Karena ada penglihatan itu ya tadi. Iya, dan betapa ngerinya Istana Batu Tulis itu, saya nggak tahu kenapa, ada konflik apa segala macam saya nggak tahu, tapi semuanya merah dan api semuanya. Jadi tapi yang saya tangkap itu korban banyak, berdarah-darah. Oh, banyak kelihatan juga ada korban. Gitu. Jadi saya nggak mau, karena saya takut malah justru. Jadi kalau yang lain saya nggak takut, tapi kalau lewat Batu Tulis saya nggak mau. Saya bilang saya takut gitu. Terus kemudian saya muter lagi istana. Kata Kang Mas, ya kita putar lagi. Kamu siap? Saya bilang. Kenapa? Ya sekarang kita doa aja, katanya gitu. Oh iya, doa. Kita doa. Jadi memang kalau mau diceritain ya, kalau saudara saya ini kalau misalnya bertandang ke sini, itu selalu minta untuk keliling kebun raya, seperti itu. Kita doa gitu kan, karena memang dulu kan ada pemimpin kita yang tinggal di situ, dan untuk menjaga stabilitasnya supaya dia sehat gitu aja. Jadi saya nggak ada, saya bukan fansnya, saya bukan apa-apanya, cuman kita doakan yang terbaik buat pemimpin kita yang baik, seperti itu. Itu versinya saya gitu ya. Jadi kita selalu 7 kali keliling kayak tawaf ya, kita baca apa yang kita bisa. Muter aja 7 kali. Muter aja 7 kali, dan kadang searah, kadang beda arah gitu. Dan kita baca doa ya. Terkadang kita muter tuh agak-agak amazing lah kalau menurut saya ya. Amazingnya sesuatu kiriman orang-orang yang kurang suka sama pemimpin ini banyak banget ya. Oh, kelihatan juga di sini. Kelihatan, makanya. Bentuknya kayak gimana tuh kiriman? Oh, banyak banget. Pokoknya dari semua arah, kiri kanan depan belakang sampai atas. Oh, maksudnya apa, berbentuk api kah atau apa? Sebenarnya lebihnya ke sosok-sosok ya. Sosok. Iya, lebih ke sosok ada ya. Tapi beruntungnya itu ya, beliau ini dia punya spiritual yang tinggi. Jadi sebetulnya mungkin kalau yang bisa lihat itu bentengnya tinggi itu. Benteng. Pemimpin ini. Iya. Jadi mungkin kalau ngeliatnya cuma hanya pagar biasa, tapi yang saya lihat tuh bentengnya tinggi. Benteng hitam tinggi dan kokoh. Meskipun semua benteng juga, ya mohon maaf, ada celah yang saya lihat. Saya bilang, Mas, ini ada celah yang saya nggak tahu kok ada celah ini, seperti itu. Apa lupa kelewatkan. Ya ada celah di satu titik, inilah jadi titik kelemahannya beliau. Jadi yang gampang meskipun tidak jatuh, tidak serang ke dia, tapi yang mengkanter akhirnya adalah pendampingnya. Gitu. Jadi pendampingnya yang sering sakit kan, seperti itu. Oh, istrinya. Iya, istrinya yang sering sakit. Itu saya tahu sakitnya kenapa, kiriman dari siapa. Tangannya bertubi-tubi gitu ya? Iya, jadi yang mengkanter itu nggak mental ke beliau, akhirnya masuk ke istrinya. Kayak istrinya kan lama sakit itu, seperti itu. Meskipun seperti itu ya kita doakan yang terbaik, seperti itu. Karena kan ya saya bilang tidak ada manusia yang jahat banget, tidak ada manusia yang baik banget, seperti itu. Itu aja, seperti itu. Cuman kita sebagai orang biasa ya, kita yang beriman ya mendoakan yang terbaik buat pemimpin kita pada saat itu. Udah, kemudian saya pulang. Selepas saya sholat Isya, Kang Mas ini bilang dia besok mau main kemana nih, gitu.
karena saya senang ke alam, jadinya saya bilang kita ke outdoor aja. Oke. Kayak mau kemana gitu kan. Pada situ saya kondisi capek ya, mau kemana ya yang deket-deket, tapi pas deket-deket saya nggak sengaja nulis 3 tempat. Satu ke Baduy, kedua saya lupa kemana, yang ketiga adalah situs Gunung Padang. Oke, yakin kamu ke sana? Ya, kenapa kamu ke sana? Posisi waktu itu netral. Saya ngomong, saya satu belum pernah, yang kedua alam, saya bilang gitu. Jadi nggak ada pikiran spiritual apa-apa ya. Oke, ya udah. Tapi Kang Mas ini kan punya apa ya, kemampuan lain. Iya, dia iyahin saya. Oke, ya udah. Tapi gak lama kemudian, mohon maaf ya, gitu kan, tiba-tiba saya dapat bisikan, pendengaran, kamu harus ke Gunung Padang, berangkat jam 5, ya, bawa 2 kantong air kelapa, sama bawa logam. Logam apa tuh? Logamnya kayak pokoknya logam, tapi penglihatan saya adalah kayak mata uang zaman dulu logam 1 kayak gitu. Ternyata saya ngomong gitu ke Kamas, ternyata dia punya logam itu. Ada dia. Ada. Saya liatin, Dek, kayak gini bukan? Loh, kok sama yang saya lihat? Oh, iya. Logamnya itu tengah-tengahnya bolong ya? Itu persis koinnya, Sah. Persis. Berangkat, sana harus berangkat jam 5. Itu wajib jam 5. Oh iya, bilangnya tuh kalau ke sana itu harus memakai kain. Kain. Jadi siapapun yang ke sana, usahain satu memakai pakaian yang bahannya kain. Kain ya, kain di masa itu. Jadi bukan yang, maaf ya, sekarang kan kain banyak-banyak ya. Ini benar-benar kain aja, misalnya kayak kain katun ya, atau ya pokoknya kain, berbahan kain. Dan kalau laki-laki harus hitam. Bawahannya gitu, harus hitam. Atasnya bebas, tapi tidak kaos. Jadi harus kain. Jadi kebetulan pada saat itu tanpa sadar, oh iya saya juga pas berangkat. Jadi ngabisin itu tuh udah pas saat saya posisi udah berangkat. Saya memakai kebawahannya waktu itu biru. Atasannya saya lupa ya, hitam apa putih ya. Gitu kan, kerudungnya agak ngeping. Nah, kalau Kang Mas yang ini udah tahu, dia semuanya serba kain, bawahannya hitam, ke atasannya kemeja, tapi tidak berwarna hitam. Kita berangkat jam 5 pagi dan membawa yang diperdengarkan sama saya, diinfokan. Nyampe ke sana itu harus jam 7. Nyampe jam 7, parkiran ketemu dengan guide-nya ya di sana kan, ada guide-nya di sana. Kemudian kita nulis daftar hadir dan lain-lain. Biaya sih biaya untuk kebersihan aja ya. Karena kita mau bertandang ke situs Gunung Padang yang mungkin orang lain melihatnya adalah ya gunung biasa, tapi bagi saya, bagi kami itu bukan gunung biasa. Sehingga Kang Mas ini bilang ini adalah tempat suci, tempat baik, jadi harus dilepas alas kaki. Jadi kalau ke sana tanpa alas kaki. Kemudian pas naik tangga, nanti kalau teman-teman lihat ada air terjun kecil, maka bersih-bersihlah di situ. Atau kalau kita muslim berwudu lah di situ. Selama perjalanan sudah ketarik lagi dan makin berat. Tidak tinggi, tapi berat. Kalau dihitung tuh kayaknya sih 800 anak tangga deh ya. Dengan kemiringan kayaknya 40-45 derajat. Ya untuk itu oke lah ya.
eh, nggak akan terlalu berat. Tapi saya kondisinya kondisinya berat banget. Ngap. Nyampe tujuan tuh kita disuguhkan dengan pemandangan yang indah, udara yang sejuk, dan saya itu merasakan bahwa seusia saya sekarang, inilah tempat yang paling damai. Sedamai-damainya. Kita tuh sedamai-damainya. Karena saya belum pernah ke Tanah Suci, ke Mekah, jadi saya belum tahu rasanya sedamai apa. Tapi sepanjang ini saya ke tempat, inilah tempat yang paling damai. Paling damai. Dan kalau teman-teman ke sana, jangan takut. Jangan takut dengan yang aneh-aneh, karena tidak ada. Maksudnya aneh-aneh apa? Ya, misalnya penampakan. Itu nggak ada. Terlalu kuat. Jadi tidak akan mungkin. Punten ya, misalnya kayak poci atau genderuwo itu nggak akan ada. Nggak kuat ke sana? Nggak akan mungkin kuat. Itu bagi kami ya, yang merasakan, nggak tahu kalau orang lain yang di situ pengunjung, tapi bagi saya itu, Mas, saya bilang ini, saya damai di sini. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya damai. Jadi kalau misalnya mau meditasi berlama-lama di situ tuh, kita kayaknya akan merasa ke puncak gitu ya, ke puncak spiritual itu. Kan ada tingkatan, tingkat 1, 2, 3. Tingkatan 1 kita berdoa dengan masing-masing, tapi maaf ya, bukan musik ya, kita berdoa aja. Berdoa, membaca Al-Fatihah atau semacamnya. Kemudian pertama kita keliling gitu kan, dan kita nggak boleh sembarangan. Injek si batu pun nggak boleh sembarangan. Dan saya itu ke situs Gunung Padang tidak meresearch apapun. Ya, tidak. Situs Gunung Padang itu apa? Bagaimana itu saya tidak. Gitu. Jadi hanya cuma tahu, situs Gunung Padang, batunya bisa bunyi seperti gamelan atau apa. Kemudian saya coba praktekin, beberapa iya, beberapa tidak, seperti itu. Dan teman-teman ke sana, batunya presisi ya, presisi banget, presisi. Jadi saya bilang, Masya Allah, teknologi zaman dulu udah canggih. Jadi leluhur kita tuh udah tinggi ilmunya gitu kan. Terlepas dari itu ilmu apa gitu ya. Tuh. Kemudian di pundak yang kedua saya ketemu dengan guide-nya. Dan karena kebetulan di situ agak ramai, ya kan, ramai. Baru di situ emang Kang Mas ini nggak bisa ngelihat gitu ya, tapi saya bisa lihat. Saya dengan nada yang rendah, saya pegangan. Karena apa? Karena saya melihat kepada Kang Mas, saya bilang, ini kita jangan bisik ya, saya bilang gitu. Kenapa dek? Ini lagi ada pertemuan, saya bilang gitu kan. Pertemuan apa? Gitu kan. Ini ada pertemuan, saya bilang, karena pertemuannya, ini apa? Ada pertemuan leluhur, saya bilang. Oh ya, iya. Oh, banyak ya, mungkin sekitar 8 atau 9 orang. Saya bilang ke kayaknya Pak, lagi ada pertemuan, tolong jangan berisik gitu kan, tolong jangan berisik karena ini sedang membincangkan terkait Nusantara, saya bilang gitu. Oh gitu, kayaknya saya bilang jangan berisik, dan saya nggak bisa, saya ngelihat, tapi saya nggak bisa melihat begini, melihat air level ya. Saya nunduk dan cuman berbisik karena pertemuan itu sangat penting untuk Nusantara. Terus Kang Mas bilang, pertemuan apa deh? Saya udah gemeteran ya. Kata saya, ini leluhur Nusantara sedang berdoa agar
Nusantara tidak chaos. Saya bilang, chaos gimana deh? Aku nggak tahu mas, tapi chaosnya. Nah gimana caranya, gimana nih leluhur itu menjaga Nusantara supaya tidak terlalu chaos. Mas tuh nanya lagi chaos seperti itu. Aku nggak tahu mas, bisa, tapi bisa bencana, bisa karena alam, bisa karena manusia, misalnya gitu kan. Oh gitu ya. Dan saya nggak begini, tapi saya nunduk ini dan itu. Saya berbisik, gak bisa ngomong kencang seperti ini karena apa, energi leluhur itu maha dahsyat, gak bisa digambarin apa-apa. Saya energinya, ilmunya, auranya dari leluhur Nusantara itu. Jadi makanya saya bilang, Pak tolong kalau kesini ingatkan pengunjung untuk tidak sombong. Kenapa? Karena ini tempat baik, tempat suci para leluhur. Karena bagi saya ini tempat yang adem, tempat yang sangat baik. Bukan. Nah di undakan kedua itu saya berjalan karena melihat ada salah satu leluhur yang eye kontak sama saya. Saya nggak tahu beliau siapa, nyai siapa, karena rata-rata kan pakai baju putih. Ya mungkin kalau sekarang kayak semacam resi gitu ya, dengan pakai kepala ada seperti itu, ada jubah seperti itu. Dan yang di tengah-tengah di singgasana angka satu kan ada Prabu Siliwangi. Kenapa saya bisa tahu seperti itu? Ternyata putri yang tadi yang di awal bilang apa, dia sedih nangis ke saya, ternyata ikut. Ikut juga. Ikut. Jadi saya yang di itu kan di Kebun Raya. Jadi pas di mana situs Gunung Padang baru itu Prabu Siliwangi ayahku gitu. Makanya aku bilang, oh jadi kamu, jadi saya itu tuh nangis itu karena kerinduan tuh sama ayah. Gitu. Dan saya nggak tahu putri ini tuh dari anak siapa, saya nggak tahu. Oh iya. Dan air kelapa tetap saya bawa karena kan harus tetap dibawa. Kemudian saya disuruh naik ke undakan yang pertama, tapi saya ngelewatin dulu ke sebelah kiri karena saya ketarik ke situ. Ternyata pas saya di situ ada 2 macan. Harimau, harimau sepasang lorengnya ya, putih dan coklat ya. Itu dia ngajak main saya seperti kucing peliharaan. Agak lama di situ karena nggak mau jauh dari saya. Kata Kang Mas, nah, udah dek, kamu udah dingin dan kamu harus udah ke atas. Gitu. Oh iya. Kemudian sebelum ke atas saya berdoa lagi, kemudian saya naik ke atas dan jalannya kan ada lewat tengah ya, jalan ke tengah, barulah di situ saya jalannya tapi sembah gitu kan, sembah karena di situ memang lagi kumpul. Saya juga tidak bersuara, kamu juga tidak bersuara, tapi kemudian saya disuruh untuk duduk di sebelahnya Raja Prabu Siliwangi ini sebelahnya. Dan ya disitulah karena lagi ada pertemuan putri ini sama Prabu Siliwangi nggak bisa bermanja-manja istilahnya ya, bercerita dan lain-lainnya. Kemudian aku kasih air kelapa itu sepasang dan nggak bisa yang harus langsung diminum ya selayaknya ayah ke anak
ya dia aku di situ juga nangis gitu kan, ya nangis karena oh ya akhirnya putri ini bisa ketemu gitu kan, seperti itu. Jadi ya udah dikasih air kelapa, udah. Dan kalau saya balik lagi ke situ, bahwa situs apa namanya yang saya dengar terkait akan chaos itu, ya saya hanya cuma bisa istighfar ya pada saat itu mendengarnya seperti itu. Setelah itu udah beres, nggak lama, kemudian menghilang begitu saja. Oh, tadi pertemuan tadi itu langsung. Maksudnya di mata saya ya. Oh. Saya nggak tahu apakah akan seperti itu, cuman saya bilang karena begitu aja, Kang Mas, kita harus cepat pulang karena akan ada badai besar. Badai? Ya, Di mana? situ. Oh, di situ. Itu saya bilang, oh ya deh kita. Padahal di situ posisi pagi dan cerah. Oh iya, saya badai. Nah, akhirnya kita pulang tapi turun tapi beda arah karena disuruhnya jangan satu arah, beda arah. Di pelupuk mata kanan saya nanya sama guide, dan di situ, Pak, di sana ada makam siapa gitu. Kok Ibu bisa lihat? Iya ada makam, saya bilang ada 2, yaitu dia nyebutin nama cuma saya lupa lagi, tapi di situ ibaratnya yang dulu tuh ngejaga katanya gitu. Oh iya, terus Pak, kok ada rumah tapi hitam? Oh itu untuk kalau orang pengen meditasi atau berdoa yang kurang pas lah. Yang ini rumah itu tuh agak angker gitu kan, agak gelap. Kalau buat kayak pesugihan gitu mungkin, cuma saya nggak tahu, saya nggak ngikut tuh, hanya sebagai gambaran seperti itu. Kawasan situs gunung itu bersih, damai, dingin, syahdu, apalagi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Dan setiap tingkatan tanahnya berbeda. Oh, gitu. Yang saya pijak itu berbeda. Yang paling adem, yang paling enak itu pijakannya yang paling atas. Tuh, seperti itu kurang lebihnya. Saya turun ke arah lain. Setelah itu saya pesan aja sama guide-nya. Tadi ada 3. Kalau kesini Pak, usahakan pengunjung 1 tidak sombong, 2 lepas alas kaki, 3 pakai bajunya kain, dan gitu. Oh iya Bu, ya mungkin bagi mereka bisa diterapkan, bisa enggak. Cuma itu kalau yang nggak sombong pesan dari leluhur ya. Kalau kain sama alas kaki itu adab kalau kita ke rumah baik gitu ya, ke rumah ibadah atau ke rumah tempat suci, tempat baik pasti itu adab. Tapi kalau yang tidak boleh sombong misalnya, karena ya energinya memang sih pada saat di situ tuh ada yang sompral ya, ada yang teriak-teriak, yang sombong ya dia nggak akan dapat, bukan nggak akan dapat ya, saya nggak tahu nih apa yang akan mereka alamin gitu kan, karena kesombongannya itu memang tidak kelihatan, tapi dari attitude-nya aja gitu. Dan saya pulang nggak lama kemudian hujan besar, hujan angin sepanjang Bogor. Sepanjang Bogor. Jadi terus kita berhenti. Jadi hujan. Jadi kita mah jalan, tapi kita nggak kena hujan nih. Tapi di belakang. Oh kayak ngikutin. Jadi si hujan tuh belakang. Jadi kita mah nggak kehujanan. Gitu. Kita kehujanan pas gerimis doang. Kata Mas, sudah kita berhenti dulu. Untuk berhenti bukan karena hujan, tapi karena macet. Karena macet terus capek kan, kita berhenti dulu. Ini rebahan lah, istirahat tuh, seperti itu. Jadi bukan karena hujan misalnya, tapi habis itu kita berhenti, hujan tetap besar.
Ya udah akhirnya kita tunggu aja. Oh, Jadi kata saya cuma bilang dalam arti innalillahi ya Mas ya, saya tadi bilang hujan besar, sekarang hujan besar. Udah. Terus saya bilang, Mas gimana tadi kalau saya bilang ini ya, tadi leluhur minta ada chaos dan lain-lain. Udah doa aja, doakan semesta untuk baik-baik aja, seperti itu. Qadarullah-nya, innalillahi-nya ya udah, ternyata bencana. bencana. Karena satu-satu tuh bencananya, mulai dari banjir, gempa, angin. Pertama sih angin dulu ya, saya ingat angin, terus saya pikir daerah Nusantara aja, ternyata global. Angin di Jepang, angin di waktu itu di mana, di Hong Kong, Di di Hong Cina. Nah itu angin, terus banjir, gempa. Dah sampai Januari seperti itu berhenti tuh saat puasa. Nggak tuh, puasa lebaran nggak. Atau enggak, ternyata ke-trigger lagi saat demo besar-besaran di bulan, Demo kemarin. ya demo Agustus. Dia nge-trigger lagi dan saya marah. Kenapa? Saya marah segitu angkara murkanya manusia untuk meluapkan energi jeleknya terhadap orang lain, bahkan merusak semesta, merusak alam, saya bilang gitu kan. Kebakaran dibuat dan lain-lain ya kan. Atau misalnya ucapan hujaran tidak baik, saya marah. Saya bilang, semesta bisakah hentikan mereka? Saya bilang gitu. Saya bilang, bisakah hentikan mereka? Saya sambil nangis karena ini udah terlalu, nanti kalau kayak Indonesia banyak orang yang rugi. Lebih baik orang tersebut aja rugi. Cuma saya minta kalau semesta bisa jangan terlalu banyak korban. Itu kemarahan saya sambil nangis ke semesta, karena saat itu kan nggak bisa apa-apa ya, pemerintah nge-stop tuh segala macam nggak bisa, akhirnya kan sama semesta di redamnya. Iya. Redamnya udah energi panasnya udah tingkat dewa kan, di mana-mana kekacauan, ya saya minta semesta ya, semesta yang Berhentikan. yang memberhentikan. Saya bilang sama teman-teman, oh bla bla bla, kalian tuh sebetulnya ini jangan salahkan nanti kalau semesta yang memberhentikan hal tersebut. Akhirnya ya kejadian lah. Dan setelah itu tuh 3 minggu kalau nggak salah ada apa ya, atau banjir duluan atau angin dan lain-lain. Itu marahnya. Dan itu posisi sebelumnya, balik lagi ke situ sebelumnya, saya qadarullah-nya saya dapat musibah, saya harus dioperasi dan harus diangkat salah satu organ. 3 minggu setelah saya operasi, akhirnya saya bisa mendengar alam bicara. Kalau angin dia ngasih sign-nya ke saya, angin sepoi, yang besar. Hai, aku angin. Aku gunung. Gitu. Ngomong gitu deh. Iya. Tapi denger gitu. Tidak penampakan yang enggak. Cuma, hai, aku gunung, aku angin. Aku air. Loh. Terus saya bilang, saya cuma bisa, oh iya, alhamdulillah, saya manusia. Gitu. Saya kasih doa ya, saya kirim Al-Fatihah ya. Gitu. Dari waktu itu, setelah itu aku nggak, kehilapan saya yang tadi saya bilang sebelum saya marah minta ke alam, saya bilang, saya udah minta ya Allah, ini manusia seperti ini amat ya, padahal masih banyak orang manusia baik yang di muka bumi ini atau di Nusantara ini, tapi manusia-manusia ini seperti itu. Gak bisa nggak sih mereka berhenti, karena diberhentikan sama manusia makin panas, makin perang ya kan. Akhirnya gak tahu, saya akhirnya alam, tapi sebelum itu terjadi alamnya bilang seperti ini sama saya, dari mulai gunung, angin,
Sekarang giliran saya, sekarang giliran gunung, sekarang giliran angin, air, dan udara, dan api. Yang bergerak. Iya. Giliran kami alam semesta. Dan saya cuma bilang, saya Al-Fatihah, dan saya cuma minta baik kalau itu memang takdirmu, takdir alam, takdir angin, takdir gunung, tapi jangan memakan korban banyak. Seperti itu. Dah. Terus pokoknya dari Agustus terus sampai ini kemarin banjir bandang di 3 tempat ini, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Saya sedih, saya nggak bisa apa-apa. Oh ternyata, dan saya nyari frekuensi untuk menghentikan ke alam, udah saya nggak ada frekuensi yang sama, nggak biasanya. Jadi biasanya alam yang nyapa saya, sekarang saya coba nyapa dengan frekuensinya, tapi nggak ada. Udah nggak kedengeran lagi nih. Kedengeran pada saat sebelum bencana Aceh ini, bilang masih lama ya Maksudnya? bencananya. Oh gitu. Saya teman innalillahi, apa dan saya kirim Al-Fatihah lagi. Saya hampir setiap hari untuk alam kirim Al-Fatihah. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Masih lama ya. Kalau bisa cancel. Hah? Ya kalau bisa cancel. Iya. Teman baik lagi, saya cuma minta jangan makan korban banyak. Tapi permintaan saya kayaknya udah frekuensinya udah nggak sama, jadi nggak nyampe. Jadi kan sekarang korbannya banyak kan. Sama innalillahi, ya udah. Terus saya cerita sama Kang Mas saya ini, saya bilang, Mas, ini dari Agustus sampai sekarang udah bencananya udah luar biasa nih, dari Semeru, kemudian Merapi, banjir, longsor, dan lain-lain gitu. Kang Mas aku cuma bilang gini, kamu bisa kok menghentikannya, bilang aja sama semesta. Oh gitu, iya. Tapi kan nggak kayak gitu juga ya. Kalau udah qadarullahnya, takdirnya alam untuk terjadi, ya terjadi gitu kan. Oh iya, oke. Kemudian saya belum minta untuk berhenti. Cuman tapi tetap saya ngasih alam semesta Al-Fatihah. Setiap pagi tuh saya suka berangkat kerja, selain baca doa berangkat, kalau di motor suka keliling kiri kanan ke atas, saya baca Al-Fatihah dan kirim sama mereka untuk baik-baik aja, seperti itu. Gitu. Terus, nah baru 3 hari kemudian, 3 hari yang lalu, alam bilang sama saya, kita lagi pemulihan. Pemulihan. Ya. Jadi pemulihan versinya alam saya nggak tahu apa. Maksudnya apa nggak tahu? Ya nggak. Jadi saya cuman amin, terima kasih, alhamdulillah. Oke, itu aja. Jadi lagi pemulihan versinya alam saya nggak tahu. Saya nggak cuman hanya dibilang seperti ya. Sama kayak seperti ini giliran saya loh. Oke. Semesta nih saya ngomong nih. Makanya terjadi, saya cuman semesta giliran saya, wah bencana nih saya bilang gitu kan. Aduh, kalau udah bencana, udah semesta bicara, udah nggak bisa ngapa-ngapain ini manusia gitu. Terus masih lama ya, tambah aja saya, astagfirullahaladzim, masih lama, mau sampai kapan ya seperti gitu. Nah pas Kang Mas bilang seperti itu, saya belum mengucap, cuman kita lagi pemulihan. Ya udah saya ucap alhamdulillah seperti itu sama alam semesta. Jadi kesimpulannya bahwa saya bisa seperti itu, saya nggak punya apa-apa, saya bukan ya orang biasa aja, nggak pernah ngelmu, nggak pernah bla bla bla, ya. Cuman frekuensinya mungkin ya di bawah alam sadarnya saya sebagai manusia tuh bisa nangkep itu frekuensinya alam seperti itu. Kayaknya kalau alam dirusak saya paling marah. Tapi saya bilang, alam maafkan kami ya, semesta maafkan kami ya. Jadi saya kasih Al-Fatihah itu yang paling
saya sering bilang sama alam gitu ya, jadi akhirnya ya udah seperti itu. Jadi Kang Mas saya kamu selain doakan, orang tua, anak, selalu doakan alam semesta, karena alam semesta adalah teman kita di dunia. Mau semesta itu mau angin, udara, tanah, api, bahkan sampai tumbuhan sama hewan, seperti itu. Oke Kak, kira-kira ada nggak pesan yang mau disampaikan ke para penonton deh, Eee dari eee, pengalaman Kakak itu? pesannya, sebetulnya sehari-hari kita, pasti satu jangan lupa ya kita bahwa hidup di dunia ini harus sangat bersyukur. Kemudian terkait yang kedua, alam, jangan lupa di setiap doa kita selalu, mendoakan alam semesta dan isinya, karena alam semesta ini teman kita di, dunia ini dan, untuk, Indonesia, untuk Nusantara, jangan lupa untuk kita doakan semuanya baik-baik saja. Pesan yang terakhir kalau teman-teman mau ke situs Gunung Padang, jangan sombong, dah itu aja. Oke. Tuh. Itu dia cerita lengkap dari narasumber kita kali ini. Kita udah di akhir video. Gue Arul. Saya Nia. Jelajah Malam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.